Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kantor Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang tidak dikenal. Satu orang anggota Polres Jeneponto mengalami luka tembak. Penyerangan terjadi pada Kamis dini hari. Kapolda Sulawesi Selatan meminta seluruh jajarannya tetap waspada dan tidak reaktif usai penyerangan di Mapolres Jeneponto. Demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, Polres Jeneponto tetap melakukan pelayanan masyarakat. Memberikan motivasi, mengumpulkan para perwira sama anggota Polres di aula tadi, bisa memberikan motivasi, penekanan kepada anggota Polres untuk tetap tegar menghadapi kejadian itu. Tidak ada reaksi-reaksi reaktif, ya. Kita harus utamakan masyarakat. Polres harus tetap berjalan operasional, polseknya juga demikian, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan untuk mendalami kasus ini, kita tidak boleh menuduh institusi mana itu gimana, karena kita perlu fakta yang sebenarnya, perlu ada bukti-bukti, sehingga itu yang menguatkan untuk mengarah kepada siapa-siapa itu belum bisa kita simpulkan. Penyerangan kantor Polres Jeneponto mengakibatkan kerusakan seperti kaca pintu dan jendela pecah yang terkena lemparan batu. Satu anggota Polres Jeneponto yang sedang berjaga di lokasi mengalami luka tembakan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Insiden penyerangan akan menjadi evaluasi pihak kepolisian. Kita dalami semua ya perkaranya, apa yang ada kejadian ini, nanti dari Polda juga akan turun. Itu dulu sementara ya. Jadi mohon waktunya. Untuk ya, kondisi terkini Komandan yang korban? Insya Allah baik-baik, mohon doanya. Ya, siap. Penyerangan terjadi Kamis dini hari sekitar pukul 2. Salah satu ruangan yang diserang adalah kantor Propam Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan update-nya dari kasus di Jeneponto. Linda, untuk sejauh ini bagaimana proses penyelidikan dari penyerangan Polres Jeneponto? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Proses penyelidikan masih berlangsung. Sebelumnya dari Polda Sulawesi Selatan akan bekerja sama dengan Kodam 14 Hasanuddin untuk kemudian melaksanakan proses penyelidikan terkait dengan diserangnya Polres Kabupaten Jeneponto oleh orang tidak dikenal ini, saudara. Sebelumnya juga dari Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Setio Budi Mumpuni Harso melakukan pertemuan bersama dengan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Totok Imam Santoso di markas Kodam 14 Hasanuddin untuk kemudian disepakati akan melakukan proses penyelidikan ini secara bersama-sama. Dan berikut kami hadirkan kutipan pernyataan dari Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Totok Imam Santoso. Ada informasi Anda dilaksanakan pelemparan dari orang tidak dikenal. Saya sampaikan orang tidak dikenal. Karena sampai saat ini kita masih mencari pelakunya terhadap markas Polres Jeneponto, dan sudah diadakan koordinasi, diadakan komunikasi, dan hasilnya nanti akan disampaikan. Dan penyerangan dan pelemparan itu juga tidak ada, sampai saat ini tidak ada juga kaitan dengan WNI, tidak ada. Jadi saat ini masih bicara orang tidak dikenal yang melakukan itu. Untuk saat ini Paskalis dan juga saudara, proses pelayanan di Polres Kabupaten Jeneponto sudah mulai dibuka, namun dengan pembatasan dan juga penjagaan. Paskalis. Apakah semenjak kasus kemarin terjadi di Kamis dini hari, penjagaan di Mapolres Jeneponto ini diperketat? Baik, Paskalis dan juga saudara, tadi kami mendapatkan informasi dari Kapolres Kabupaten Jeneponto AKBP Andi Erma melalui via pesan teks yang menyatakan bahwa memang untuk saat ini penjagaan di Mapolres Kabupaten Jeneponto berupa pembatasan terkait juga pemeriksaan terhadap orang yang akan datang di kantor Polres Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kemudian untuk pelayanan sudah mulai dibuka kembali sejak hari kemarin hingga saat ini, namun juga sekali lagi dengan penjagaan seperti itu. Sedangkan saudara, untuk gedung kantor dan juga masjid yang sebelumnya mengalami kerusakan, rencana
rencananya akan dibersihkan bersama-sama dengan warga sekitar di Kabupaten Jeneponto. Mengingat juga bahwa ini merupakan fasilitas umum yang sebelumnya digunakan bersama-sama dengan warga di Kabupaten Jeneponto, sehingga kemudian dengan adanya kejadian ini warga berempati dan juga akan bergotong royong untuk membersihkan baik itu gedung kantor dan juga masjid. Sedangkan saudara, untuk kondisi terkini korban yang mengalami luka, saudara, dari Kapolres menyatakan bahwa sudah mengalami operasi dan juga saat ini sedang melakukan proses pemulihan di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Kapolres Kabupaten Jeneponto AKBP Andi Erma menyatakan meminta bantuan doa dari seluruh masyarakat agar kemudian korban dapat segera pulih dan juga kembali beraktivitas dengan normal. Paskalis.